Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan saja memungkinkan kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya firman itu sangat bermanfaat bagi pertumbuhan iman dan pertumbuhan rohani kita. Dan pertumbuhan iman dan rohani kita sangat penting ketika kita menghadapi situasi-situasi genting ataupun hal-hal yang di luar skenario dalam hidup kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah di hari ini karena perkenanan Tuhan, berkat dan kebaikan Tuhan. Kau pertemukan kami kembali dalam renungan harian di hari ini. Roh-Mu yang kudus tolong kami, urapi dan berkati kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16 bagian A. Secara khusus saya akan baca pada ayatnya yang ke-10 dan 11. Firman-Nya berkata demikian. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita. Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Itulah yang dikatakan oleh Yesus kepada Pilatus ketika Pilatus berkata kepada Yesus pada waktu Pilatus bertanya kepada Yesus dan Yesus tidak menjawab. Dan Pilatus berkata, "Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Atas pertanyaan itulah Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku." Dan itulah yang sebenarnya dan sesungguhnya bahwa Pilatus secara otoritasnya dia bisa berkata bahwa dia berkuasa membebaskan, tapi juga berkuasa untuk menyalibkan. Tetapi sesungguhnya Yesus lebih berkuasa di atas semuanya itu. Kita akan coba memahami apa yang terkandung di balik perkataan Yesus, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku." Setidaknya ada 3 hal penting yang saya pelajari di balik perkataan Yesus, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku." Yang pertama, bahwa Yesus disalib bukan karena ketidakberdayaannya. Yesus bisa disalibkan, bisa mati bukan karena ketidakberdayaannya. Bukan juga karena kuasa Pilatus yang punya kuasa melepaskan tapi juga punya kuasa menyalibkan dia. Bukan itu sebenarnya. Yesus disalib bukan karena dia tidak berdaya. Seringkali orang berkata, masa Yesus Tuhan tidak berkuasa menghindar dari salib saja, bagaimana dijadikan Tuhan? Tidak ada yang sulit bagi Yesus untuk menghindar dari salib. Tidak ada yang sulit bagi Yesus kalau dia mau. Jadi Yesus disalib bukan karena ketidakberdayaannya. Pada waktu dia mau ditangkap di Taman Getsemani, Yesus berkata, "Hei, kamu pikir saya ini penjahat sehingga kamu datang lengkap menangkap saya dengan segala perlengkapan? Apa kamu tidak tahu saya bisa kirim malaikat untuk datang melindungi saya?" Tapi Yesus berkata, "Memang saya datang untuk hal itu." Jadi kita harus pahami, ketika Yesus berkata, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku," salah satu artinya adalah bahwa Yesus disalib bukan karena ketidakberdayaannya. Yang kedua, dari ungkapan "engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku", kalau kita lihat dalam ayat 4, Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapat kesalahan apapun padanya." Diulang lagi dalam ayatnya yang ke-6. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya."
2 kali Pilatus mengatakan bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Artinya yang kedua bahwa Yesus disalib bukan karena kesalahannya. Yesus disalib bukan karena dia melakukan suatu pelanggaran, bukan. Pilatus sendiri berkata, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Seharusnya yang disalib adalah orang yang berbuat salah, yang melakukan suatu kejahatan. Tapi di sini kita melihat bahwa Yesus disalib bukan karena kesalahan yang dia buat, bukan karena dia berbuat dosa, bukan. Dia disalib bukan karena itu. Lalu pertanyaannya, untuk apa dia disalib? Ini hal yang ketiga yang harus kita pahami, bahwa Yesus disalib karena itulah tujuannya datang ke dunia. Jadi Yesus memang datang ke dalam dunia sudah dinubuatkan oleh para nabi hampir ratusan tahun, ada yang sampai ribuan tahun, bahwa dia datang untuk mengalami kematian. Dia datang ke dalam dunia supaya dia bisa mati, bisa disalibkan. Kenapa dia datang untuk mati? Karena hanya kematianlah cara untuk menebus dosa manusia. Dosa manusia tidak bisa ditebus dengan perbuatan baik. Dosa manusia tidak bisa ditebus dengan amal, sebanyak apapun amal kita. Sama dengan hukum positif, kalau kita korupsi, oleh hukum menyatakan bahwa kita berstatus sebagai tersangka terdakwa, kita tidak bisa membereskan itu dengan amal apapun, perbuatan baik apapun. Semua kekayaan kita bagi-bagi kepada orang miskin, tidak bisa membereskan itu. Karena itu Allah sendirilah yang berinisiatif untuk membereskan dosa kita manusia. Karena dosa bukan sekedar dosa, dosa itu punya power, punya kekuatan yang membuat manusia tidak berdaya mengatasi dosa. Dan penyelesaian dosa manusia hanya bisa melalui kematian, karena upah dosa adalah maut. Kalau seandainya upah dosa itu pingsan, maka Yesus datang harus pingsan. Tapi karena upah dosa adalah maut, di dalam maut ada kuasa yang harus dikalahkan. Dan cara mengalahkan kuasa maut yang ada pada kematian harus mati, tapi dengan syarat harus bangkit dari antara orang mati. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Hanya Allah sesungguhnya yang bisa menyelesaikan dosa kita sebagai manusia. Tetapi kalau Allah itu yang bisa menyelesaikannya dan harus penyelesaiannya dengan kematian dan harus dibuktikan dengan kebangkitan, persoalannya Allah itu tidak bisa mati. Karena itu Allah harus mengambil suatu tindakan. Caranya adalah dia harus menambah sifat manusia yang kita sebut sebagai inkarnasi, yang seringkali kita sebut sebagai kenosis. Dia menambah sifat manusia hanya bisa dengan cara kelahiran dari seorang perawan. Makanya firman Allah berkata dia dikandung oleh Roh Kudus. Artinya bahwa Yesus dilahirkan bukan karena hubungan seks antara Yusuf dan Maria. Karena kalau Yesus lain dari hubungan seks antara Yusuf dan Maria, jelas dia adalah manusia berdosa. Dan dia bukan Tuhan. Tapi kelahirannya yang bukan tanpa hubungan seks, yang dia dikandung oleh Roh Kudus, disitulah unsur keilahian. Bahwa Yesus itu memang Tuhan. Hanya dia menambah sifat jadi manusia. Untuk apa jadi manusia? Supaya bisa mati. Karena Allah tidak bisa mati dan penyelesaian dosa manusia hanya bisa dengan kematian. Dia menambah sifat jadi manusia yang hari-hari ini ke depan kita akan memperingati peristiwa itu. Jadi kematiannya untuk membereskan dosa manusia. Dan keilahiannya supaya dia bisa bangkit dari antara orang mati. Kalau Yesus itu hanya manusia, dia mati dan tidak akan bangkit. Demikian juga kalau Yesus itu hanya ilahi bukan manusia, dia tidak bisa mati. Karena itu yang bisa membereskan dosa manusia. Dia itu ilahi tapi juga manusia. Manusia supaya bisa mati, ilahi supaya bisa bangkit dari antara orang mati, mengalahkan kuasa dosa. Dan itu yang Yesus sudah buat dan lakukan. Dan hari-hari ini kita akan memperingatinya. Jadi kita harus memahami bahwa Yesus disalib. Karena itulah tujuan dia datang ke dalam dunia. Itu bukan ketidakberdayaannya. Itu bukan juga karena kesalahannya, bukan. Tapi karena itulah satu-satunya cara pemberesan dosa manusia. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar dan mengingatkan kami, Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Itu berarti bahwa Yesus disalib bukan karena ketidakberdayaannya. Yesus disalib bukan karena kesalahannya. Yesus disalib karena itulah tujuannya datang
untuk mengalami kematian. Roh-Mu yang kudus tanamkan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami supaya kami bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat-Mu. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.